Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya untuk membahas kelanjutan video pertama tentang pembahasan kisi-kisi dan contoh soalnya. Kisi-kisi apa? Kisi-kisi soal penilaian akhir tahun mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7. Kalau di video sebelumnya sudah sampai pada pembahasan contoh soal nomor 10. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 11. Baik, di sini ada kisi-kisinya, diberi beberapa kalimat yang mendeskripsikan sesuatu, ya. Peserta didik dapat menebak nama hewan yang dideskripsikan, berarti mendeskripsikan hewan ini. Ini kita tekan yang merah ini, tanda panah merah untuk melihat contoh soalnya. Nah, ini statement di nomor 11 ini, ya. Ini it can fly, ini bukan it's, ya. Bukan it's. It can fly. It eats. Nah, di sini juga harus bahkan as. It eats fruit. It has sharp teeth. It finds food at night. It sleeps in the cave. What animals is it? What animal is it? A. Nah, dari soal ini kita melihat dulu apa artinya ini. It can fly, dia bisa terbang. It eats fruit, dia makan buah-buahan. It has sharp teeth, dia memiliki gigi yang tajam. It find food at night, dia mencari makanan di malam hari. Kemudian it sleeps in the cave, dia tinggal atau tidur di gua. Wow. Hewan apakah itu? What animal is it? Nah, kita lihat dulu. An owl. Owl itu apa? Ya, burung hantu. Oh, kalau burung hantu memang mencari makan di malam hari. Tapi apakah dia tidur di goa? Ya, di goa. Biasanya, ya. Apakah dia memiliki gigi yang tajam? Tidak. Nah, berarti ini enggak. Kita melihat B, a bat. Kalau ini bird. Yang C. Kemudian D, an eagle. Oh, burung elang, ya. Jadi bisa terbang. Ini juga bird, bisa terbang. Makan buah, ya, bisa. Eagle biasanya dia makan daging, ya. Eagle tidur di gua? Enggak, eagle. Apakah burung tidur di gua? Wah, jarang. Ya, tidak semua. Umumnya burung yang enggak tidur di gua. Apakah dia mencari makan di malam hari? Umumnya burung enggak mencari makan di malam hari. Tapi untuk yang B ini apa itu? B, a bat. Oh ya, a bat. Ya, a bat. Burung apa? Bukan, sejenis burung, ya, sejenis burung terbang, ya, bisa terbang. Kelelawar, ya. Kelelawar memiliki gigi, ya. Gigi yang tajam, mencari makan di malam hari, dan kelelawar biasanya tinggalnya di dalam gua. Jadi kita memilih yang B, ya. Pilihannya untuk yang B. Langsung saja kita melihat ke nomor 12.
Diberi sebuah dialog sederhana, peserta didik dapat menemukan informasi tersirat di dalam dialog itu. Kita lihat nomor 12. Antara Samuel dan David. Samuel, do you keep a pet, David? Kemudian David, of course, I love animals. I keep many animals at home as a pet. Sorry. Ini berarti kita sambil membetulkan saja ya. I keep many animals at home as my pet. Ya, as my pet. Kemudian Samuel, what are they? Kemudian David, there are 2 snakes. There are 2 snakes, 5 hamsters, 3 rabbits, a couple of monkeys, and a horse. A horse? Ya, Samuel menjawabnya atau meresponnya atau mengomentarinya boleh. A horse? Do you ride a horse? Kemudian David bilang, no, I don't ride a horse yet. He is still young. Nah, kita melihat pertanyaannya. David says, no, I don't ride the horse yet. He is still young. Oh, ini. Ya. Pertanyaan di sini, what does David mean? Apa yang dimaksudkan David dengan itu? No, I don't ride the horse yet. Ya, I don't ride the horse yet. He is still young. Nah, apa maksudnya? Nah, kita melihat di sini the horse is old enough. Kalau di sini saya tidak menunggangi kuda itu, belum, karena dia masih muda. Nah, berarti di sini kan old enough. The horse is old enough. Berarti cukup tua? Enggak juga, karena ini muda di sini ya. The horse is a pony. Apa pony? Pony. The horse is not young. Oh, berarti not young berarti tua dong, ya. The horse is not for riding on. Kuda itu bukan untuk ditunggangi. Nah, enggak juga, karena belum bisa ditunggangi karena masih muda. Berarti salah satunya karena masih kuda poni. Kuda poni itu apa? Kuda yang masih kecil, ya. Masih kecil. Kuda poni ya. The horse is a pony. It's a pony ya. Baik. Jadi kita menandai ini. Nah, simpan. Kita lanjut ke nomor 13. Diberi sebuah dialog sederhana, peserta didik mengidentifikasi nama orang yang diminta. Nah, ini 13. Dono dan Indo. Wow, you have done your homework very fast. Wow, you have done your homework very fast. You are really strong. Wow, kamu sudah menyelesaikan tugas atau PR-mu dengan cepat. Kamu sangat kuat. Apa hubungannya ya? Coba kita lihat berikutnya komentarnya. Don't you see? My cousin did it for me. Now he is resting over there. Casino, please come here. Nah, kita lihat pertanyaannya. Who is Indo's cousin? Who is Indo's cousin? Ya, don't you see my cousin? Nah, berarti siapakah ya, sepupunya Indro? Siapa? Ya, ini Casino. Nah, itu yang membantu dia. Jadi sebenarnya PR-nya itu, pekerjaan rumahnya itu tidak dikerjakannya sendiri, tapi dibantu oleh sepupunya Casino. Ini dia Casino.
Jadi udah pasti di sini adalah C ya, casino. Kita lanjut ke nomor berikutnya. 14. Diberi satu pernyataan yang belum lengkap. Peserta didik dapat memilih kata yang benar melengkapi pernyataan tersebut. Kita lihat contohnya. Coba. Mr. Robin is he cares and helps others. He cares and helps others. Oke, kita melihat di situ apa maksudnya he cares and helps others. Ya. Apakah genius? Apakah impatient? Genius itu genius ya. Impatient, tidak sabar. Stubborn, keras kepala. Generous, murah hati. Nah, berarti yang lebih cocok adalah generous. Kita lanjut ke nomor 15 di bawah. Disajikan sebuah teks, peserta didik menemukan judul teks tersebut. Oke. Ini ada I have a niece. She is still young. She is 13 years old. Her hair is long, black and straight. She likes drawing and singing. She is very attractive. That's why many teenagers like Siska very much. Okay. What is the topic of the text above? What is the topic of the text above? Judulnya apa sebenarnya teks ini? Yaitu my niece Siska. Siska is attractive, atau Siska is young, atau someone who is 13. Tapi kalau kita melihat dari sini, ini kan hanya sebagian dari informasi yang ada di dalam ini. Ya. Siska is attractive. Ya. Tapi kalau kita melihat ini adalah lebih kepada menceritakan ciri-ciri atau mendeskripsikan ciri-ciri seseorang ya yang bernama Siska. Siska itu siapa? Yaitu penulis ini menulisnya adalah sebagai seorang niece. Niece itu apa? Adalah anak perempuan dari paman atau bibi. Ayo, apa itu? Keponakan perempuan. Ya. Kalau keponakan laki-laki apa? Nephew. Ya. Berarti ini lebih cocok. Judulnya kalau ini kan di sini kan posisinya ayah di sini ya, yang pun sebagai penulis ini. My niece Siska. Ya. Itu judulnya yang paling sampai. Ya. Keponakan saya Siska. Oke, kita lanjut aja ya ke nomor 16 dan 17. Ini ada sebuah soal. Hello Brian. Hi Tia, how is it going? Just fine. Come on in. I'm just alone. My parents are going to work. I'm waiting for the washing machine stop. Brian, yeah. You are washing. Do you wash your clothes? Do you always wash your clothes? Tia menjawabnya, yes, I do. I always wash my clothes 4 times a week. My mother shops for food and cooks for us. My father sweeps and mops the floor. We do all the houseworks together. Oh, you are diligent. Kamu sangat rajin ya. By the way, have you done the English homework? I'm still confused about it. I have done it this morning. Itu kata Tia. It's okay. I will help you with it. Thank you very much.
You are very helpful. Tuh Tia, terakhir. It's my pleasure. It's my pleasure, Brian. Nah, mengerti semua kan ininya apa? Artinya? Ya. Halo Brian, halo Tia. Apa kabar? Ya, baik. Ayo masuk. I'm just alone. Saya cuma sendiri, baru saja sendiri gitu maksudnya. Saya sendiri nih. Ya, orang tua saya lagi pergi kerja. Saya ini lagi sedang menunggu mesin cuci berhenti. Kemudian Brian-nya bilang, "Oh, kamu lagi menyuci. Kamu sedang nyuci. Apakah kamu selalu mencuci pakaianmu?" Kemudian, "Yes, I do." Iya. Saya selalu mencuci pakaian kami 4 kali seminggu. Ibu saya belanja makanan dan memasaknya buat kami. Bapak saya menyapu dan ngepel lantai. Kami semua mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama. Kolaborasi ya. Kemudian, oh kamu Brian ya ini. Kamu rajin. Oh, you are very diligent. Boleh tambahin ya. You are very diligent. Kamu sangat rajin. By the way, ngomong-ngomong, have you done the English work? Sorry, have you done the English homework? Nah, apakah kamu sudah mengerjakan PR bahasa Inggris? Saya masih bingung, confused. I'm still confused about it. Saya masih bingung tentang itu. I have done it this morning, kata Tia. Saya sudah mengerjakannya pagi ini, kata Tia. Okay, it's okay. I will help you with it. Oke, nggak apa-apa. Saya akan membantumu. Kemudian Brian, thank you very much. You are very helpful. Terima kasih banyak. Kamu sangat membantu, ya. Kemudian Tia, it's my pleasure. Oh, dengan senang hati. Nah, sekarang soal nomor 16. The dialogue above takes place. Takes place itu artinya berlangsung di mana, terjadi di mana dialog itu. Percakapan di atas ini kira-kira terjadinya atau berlangsungnya di mana ya? Nah, apakah di laundromat, tempat pencucian pakaian, biasanya itu ada usaha yang ya di mana orang-orang dari luar datang, bisa berupa umumnya koin ya, koin untuk menjalankan mesin cuci itu. Kita masukkan koin, kita bisa nyuci sendiri. Itu tempat cuci umum ya, kayak Mr. Bean dulu, ya masih ingat ya Mr. Bean di film-filmnya Mr. Bean waktu dia nyuci di laundry. Nah, ya. Yang hitung apa? Kita lanjut ya. Itu tadi hanya intermezzo. Kemudian at school, di sekolah. Apakah ini di sekolah? Enggak ya. Ini di rumah. At Brian's house atau at Tia's house. Nah, kalau kita melihat di sini, di rumahnya Tia atau rumahnya Brian? Di rumahnya Tia. Yang datang adalah Brian. Kan Tianya bilang, just fine, come on in, ayo masuk. Saya sendiri nih, bapak saya lagi pergi, orang tua saya lagi pergi. Nah itu berarti di rumahnya Tia. Kita tandain. Kita lihat nomor 17. Dari dialog, from the dialogue, we can conclude that. Kita bisa menyimpulkan. Nah, dari dialog ini apa yang kita bisa simpulkan? Adalah Brian is a good boy. B. Tia is a diligent girl. C. Tia's house is big. Brian welcomes Tia into his house. Yang paling baik ini di sini, yang paling benar kalau menurut saya ini adalah B ya. B.
Kalau ini kan tidak menceritakan bahwa Brian itu is a good boy, nggak menceritakan juga bahwa rumahnya Tia itu besar, juga tidak mempersilahkan masuk Tia di rumahnya. Ini kan justru Tia yang mempersilahkan Brian masuk ke rumahnya. Kita lihat nomor 18 saja ya, contoh soal nomor 18. My father has just bought a new bike for me, but I don't like it. Kemudian Joe menjawab, why? Honey ya, ini honey nih. Ya, honey. Ya, the bike is too tall. I'm afraid. The bike is too tall. Terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Saya takut apa kalau terlalu tinggi? Nah, di sini yaitu kira-kira apa? I'm afraid I will fall down. Jatuh, yang ada fall down-nya ini kan. Nah, kita tandain saja. I can't buy it. Yang membeli, saya tidak bisa membelinya, enggak lah. Ini kan tadi udah dibelikan oleh bapaknya sebagai hadiah ulang tahun. Tidak mungkin ya hadiah ulang tahun ya, di sini nggak dibilang. Tapi bapaknya membelikan sepeda itu kepada Hani. Kemudian I go far away, enggak juga. Ini kan urusannya tadi too tall, terlalu tinggi ya. I will lose it, enggak juga. Jadi yang cocok adalah B ya. Kita melihat 19 ya. Oh, look at the picture below. Gambar apa ini? Horse. What can a horse do? Apa yang bisa dilakukan kuda? Fly? Enggak. Lay eggs? Bertelur? Enggak. Spread poison? Ya. Beracun? Enggak. Tapi yang paling cocok adalah B ya. Jump. Kita tandain nomor 20. Di sini nomor 20, tapi di sini ada 21. My uncle is Mr. Tito. He and his family live in an apartment. It is a very tall building. It is a very tall tower building. They are on the 55th floor. Each floor has very similar rooms. Yeah. Has very similar rooms. They all have the brown doors and light blue walls. Once I was entering someone else's room until I realized the furnitures were different with the ones in my uncle's room. I said sorry to the owner. It was embarrassed. When you go to my uncle's house, please keep watching the floor number at the lift door. And my uncle's room is number 111. It has a picture of a red parrot hanging on the door. Pertanyaannya, what makes Mr. Tito's apartment different from others? Apa yang membuat? Tadi kan bangunannya they are all 50 floors. Each floor has very similar rooms. Di apartemen itu semua ya memiliki ruangan-ruangan yang hampir sama ya, serupa dan memiliki semua pintu yang berwarna coklat dan dinding yang biru muda ya. Jadi hampir sama semua. Tapi yang membedakannya apa? Nah, ini tadi kita melihat it has a red parrot picture on the door. Ini
membedakannya. Nah, kita lanjut ke nomor 21. Where does the brother's uncle live? Nah, di mana tinggalnya? Ya, in a small house? Enggak. Ya, in a house near an apartment building? Di sebuah rumah di dekat bangunan apartemen? Enggak juga. In apartment? Ya. Atau in a rural village, ya, rural village beside the apartment, beside an apartment. Oh, di desa jauh ya, desa terpencil dekat sebuah apartemen. Tapi kalau kita melihat tadi ya, tinggalnya di apartemen ya, jadi ini yang cocok C. Ya, sampai di sini dulu untuk pembahasan bagian 2 ya. Contoh-contoh soal untuk penilaian akhir tahun kelas 7 bahasa Inggris. Kita akan melanjutkan ke nomor berikutnya, contoh soal nomor berikutnya di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.